Kalau menurutku UIN Malang itu tempat di mana awal mulanya aku bisa bersinar menjadi bintang. Di UIN Malang sendiri ada ma'hadnya, jadi aku belum pernah mondok, aku kepengen ngerasain gimana sih mondok itu. Oke, sebenarnya untuk culture shock itu menurut gue banyak banget. Ini nggak hanya di UIN ya, maksudnya dalam dunia perkuliahan. Terus gue juga basicnya juga pure tidak ada darah Jawa ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Renata Dwiasara. Saya berasal dari Jepara, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Gue Sandi, gue dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan gue dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris semester 6. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Faiza Salsabila Said. Aku mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini aku lagi ada di semester 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan hari ini aku lagi jadi mahasantri di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Halo, nama saya Eka. Saya berasal dari daerah pesisir utara Kabupaten Gresik. Saya dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini saya berada di semester 4. Hai, kenalin aku Zeha, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, asal dari Malang. Halo, nama aku Erdina, aku asalnya dari Malang. Aku dari jurusan Psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Aku Ahris Nairobi, biasa dipanggil dengan Robi atau Obi. Aku dari jurusan PAI, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Malang itu apa sih buat kamu? Menurutku UIN itu kampus yang cukup unik ya. Tempat di mana awal mulanya aku bisa bersinar menjadi bintang. Punya first impression sama UIN itu salah satu univ yang punya basicnya Islam tapi tetap negeri nih. Menurut saya UIN Malang itu adalah salah satu kampus yang bukan hanya mementingkan pengetahuan umum, tetapi juga membentuk karakter para mahasiswanya untuk pengetahuan agama juga. Tapi yang kerennya di UIN, dia juga mengajarkan bagaimana tentang agamis-agamisnya, sehingga membuat Kita bisa ngembangin diri sendiri nih. Gue belajar banyak banget di sini, khususnya di Malang sih. Banyak banget yang aku pelajarin di sini. Apa yang kamu bayangkan tentang dunia perkuliahan sebelum kamu menjadi mahasiswa? bayangan aku tentang kuliah itu Enak banget ya, soalnya waktu itu juga fleksibel. Kita tuh belajar tapi nyantai banget. Kita bisa belajar sambil ngopi, kita bisa belajar sambil jalan-jalan. Bisa sekolah, bisa belajar dengan outfit yang bebas, dan juga bisa ngecil bareng temen tiap hari. Tempat pendidikan yang dimana kita dapat mengeksplor lebih banyak, memperkembangkan diri kita. tidak ada batasan di sana, tidak seperti yang ada di SMA. Kita selalu dicekokin dari gurunya kan. Kalau kata aku sih ya, anak kuliah itu bisa nabung sendiri karena kan bisa dapat uang bulanan tuh. Tapi nyatanya setelah dilakuin tuh ya, kayaknya nabung itu jadi salah satu hal yang sulit banget. Maksudnya gue yang lihat kan banyak banget mahasiswa yang sibuk organisasi ini tuh, dan ternyata faktanya gue juga sibuk. Sebenarnya itu kayak ngapain sih? Kalau boleh tahu, kamu masuk jalur apa dan kenapa masuk di UIN Malang? Saya dulu itu masuk jalur beasiswa teladan. Khususnya yang tahfidz 30 juz. Masuk jalur SBMPTN. Jalur SPAN PTKIN. Jalur MPTKIN. Jalur SBMPTN. Jalur SPAN PTKIN. Kalau ditanya kenapa, Ada kesempatan beasiswa di UIN Malang. Dan saya dulu sempat bingung kenapa saya memilih UIN. Pengen masuk ke jurusan agama. Ternyata masuk beneran. Yaudah. Jadi dan kebetulan di UIN Malang ini ada jurusan yang aku prioritaskan, jadi aku milih untuk masuk UIN Malang. Fun fact-nya, aku itu keterima dari 2 jalur. Yang pertama SPAN PTKIN, dan yang satunya itu beasiswa MOU. Nah, aku kan dari Mandokota Malang, itu punya kerjasama dengan UIN, dan itu aku masuk di situ dan dapat golden ticket, sehingga uang UKT ku itu gratis. Namun hal itu jurusannya itu berbeda sama yang di SPAN-ku. Yang SPAN aku jurusan PAI, sedangkan yang beasiswanya aku HES. Jadi aku korbanin yang golden ticketnya dan aku ambil jurusan PAI melalui SPAN. Di UIN Malang sendiri ada ma'hadnya, jadi aku belum pernah mondok. Aku kepengen ngerasain gimana sih mondok itu. ini kan so far kan yang kita tahu kalau UIN ini kan tentang anak pondok gitu ya. Dan gue basic tidak ada sama sekali anak pondok, dan gak apa-apa, gue pengen coba aja. Apa culture shock yang kamu alamin saat awal masuk kuliah dulu? Oke, sebenarnya untuk culture shock itu Pastinya itu tugas dan dosen yang killer banget. Belajar itu tidak dicekokin lagi, dan kita itu harus benar-benar tahu apa yang harus kita pelajari. Kalau boleh jujuran nih ya, aku tuh bukan anak yang punya basic mondok. Pas aku nyampe di sini, gila, semuanya langsung jadi satu. Mulai dari ma'had, belajar mondok, harus taklim, harus bisa baca kitab, dan lain sebagainya. Dimana teman-teman saya yang golongannya dari pondok-pondok salaf, dimana ketika kita mempresentasi ataupun tanya jawab, pasti bahasan kita tentang kitab-kitab gitu ya. Jadi aku bingung gimana bagi waktunya, gimana tidur, kumpul orang banyak, kayak gitu.
Kalau aku dulu lulusan pondok yang benar-benar ketat banget di pondok, nggak boleh keluar selama di Ma'had, menurutku lebih fleksibel aja sih. Tapi agak kalau di aku lebih ke zona bebas dikit. Gue juga basicnya juga pure tidak ada darah Jawa ya. Dan akhirnya gue pindah ke Malang. Gue tidak paham bahasa, gue tidak masuk dengan beberapa makanan di sini. Banyak lingkup pertemanan yang gue merasa berbeda, dan itu bener-bener buat gue sedikit homesick at that moment. But I'm fine, I'll survive until now. Apa yang bikin kalian terus berjuang untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Malang ini? Yang bikin aku semangat untuk terus berjuang di UIN Malang, Soalnya ya kan aku masuknya pakai duit orang tua ya. Jadi mau nggak mau aku harus nyelesain. Masa depan itu butuh yang namanya perjuangan ya, dan masa depan di luar sana itu sangat membutuhkan orang-orang yang berkarakter, orang yang mempunyai ilmu, dan hal yang paling penting karena adanya kedua orang tua. yaitu tentunya yang pertama yaitu impian aku sendiri dan harapan orang tua, dan juga dukungan dari teman-teman juga tentunya. Ada mimpi aku sendiri sebagai anak pertama, jadi di keluarga aku bisa jadi contoh nih buat adik-adikku supaya melanjutin pendidikannya ke sarjana. Whatever you will be in the future, gue merasa bahwa pendidikan itu tetap harus nomor satu, dan lu tetap bisa kejar mimpi lu dengan punya pendidikan yang lu kejar dari awal. Semoga memang tercapai atau bahkan nanti bisa lanjut ke S2, S3 dan seterusnya juga. Amin. Hal apa yang paling penting biar kamu bisa survive di UIN Malang? Yang pertama pertemanan ya. Nah, untungnya aku punya bestie-bestie di sini, jadi aku semangat banget buat kuliah. Banyak sekali harapan-harapan orang tua yang harus saya banggakan di kemudian hari. Hal itu membuat saya harus segera lulus, dan ya menjadi motivasi terkuat saya lah di UIN Malang ini untuk tetap survive sampai lulus. Dan karena aku juga termasuk anak rantau, jadi aku punya prinsip, aku pulang harus membawa sesuatu yang bermanfaat gitu bagi masyarakat. Hal yang paling penting saat kita jadi mahasiswa itu, satu, kita harus ada istihadnya berupa belajar, dan juga kita harus ada ikhtiarnya dengan selalu berdoa. Satu sifat yang harus gue tekankan bahwanya kalian harus punya sifat fleksibilitas. Maksudnya adalah penting banget buat kalian untuk belajar bahwasanya di dunia luar itu banyak orang yang berbeda dengan kita, and we have to understand that, and we just have to learn about it. And yeah, Jangan pernah takut untuk mencoba. Selagi masih ada kesempatan, ya why not? Karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Bahkan di semester 2 ini aku udah mencoba dan survive banyak banget. Bahkan kali ini aku udah jadi duta kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2025. Bahkan di tengah hektiknya Ma'had, aku bisa membuktikan bahwasanya Ma'had itu bukan halangan buat kita bisa survive UIN Malang. Kata-katanya dong buat temen-temen yang belum bergabung sama UIN Malang. Buat teman-teman yang belum bergabung di UIN Malang, bahwasanya kesempatan itu bukan kita jemput, tapi berusaha kita datangi, dan UIN Malang itu ada salah satu tempat kita untuk berkembang. Kalau kamu pengen universitas yang ada agamisnya dan tetap terintegrasi dengan sains, UIN Malang cocok buat kamu. Lingkungannya yang masih mendukung untuk Islami, dan ilmu-ilmunya tentunya juga dikaitkan dengan sains dan keislaman. Mungkin nih buat kamu yang takut nih ya, aku nggak pernah mondok, aku pusing, aku segala macam. Justru karena itu kamu harus berani lawan ketakutan kamu. Jadi anak pondok itu nggak seburuk itu. Kamu bisa belajar gimana rasanya bergaul dengan masyarakat, dengan teman-teman yang punya latar belakang berbeda, punya emosional yang berbeda, dan kamu harus bisa manage diri kamu sendiri, tahan emosi diri kamu sendiri, dan kita bisa membagi waktu karena memang di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali kita benar-benar kita disuruh belajar gitu loh. Gimana caranya bisa bagi waktu antara taklim, antara ngopi sama temen, antara belajar, dan survive hal yang lainnya. buat kalian yang belum join atau mungkin takut join di UIN Malang, just trust me, it'll be fine and it'll be fun juga. It's not gonna be something scared. Kalian hanya harus untuk challenge yourself, dan semuanya fine aja kalau di UIN Malang. Buat kalian yang belum gabung di UIN Malang, jangan lewatin kesempatan ini, karena kapan lagi kalian bisa kuliah dengan lingkungan yang sangat mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari gabung ke UIN Malang, karena di UIN kalian gak hanya dapat ilmu-ilmu tentang dunia aja, tapi juga akhiratnya insya Allah juga dapat. Kami tunggu di UMPTKIN. Pendaftaran dari tanggal 22 April hingga 28 Mei tahun 2025. Jangan lupa selalu pantengin website kita di pmb.uinmalang.ac.id atau kunjungi IG kita di @pmbuinmalang tanpa spasi ya. Aku tunggu kamu.